Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Elsa Monika Panjangan dengan NIM B1B121043. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi khusus di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Alpa Berinca SIP MIP. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut, kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi dibanding tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Tujuan dari otonomi khusus, yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua menyelesaikan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, yang pertama meningkatkan pelayanan umum, yang kedua meningkatkan daya saing. Otonomi daerah. Pada dasarnya, yang maksud dengan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diberikan kepada daerah-daerah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya sistem ini, maka pemerintah dianggap lebih dekat dengan masyarakat, sehingga segala bentuk aspirasi masyarakat dapat tersalur dengan mudah. Daerah otonomi khusus. Pembagian daerah otonomi khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Adapun daerah yang diberikan otonomi khusus ialah yang pertama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang kedua Provinsi Aceh, yang ketiga Provinsi Papua, yang keempat Provinsi Papua Barat, yang kelima Yogyakarta. Otonomi khusus Papua. Pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap pendidikan di Papua. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di daerah ini. Salah satu dampak positif dari kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di Papua adalah peningkatan anggaran pendidikan. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah pusat telah meningkatkan alokasi dana untuk Papua, termasuk untuk sektor pendidikan. Hal ini seharusnya membantu memperbaiki kondisi pendidikan di daerah ini. Masalah utama yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang Papua, yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sulitnya mencari tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan, terutama di wilayah terpencil. Yang ketiga, infrastruktur pendidikan yang masih kurang mencukupi. Yang keempat, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi. Yang kelima, serta tingginya angka putus sekolah dan angka buta aksara. Kriteria pemberian otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama, dalam hal historis, yaitu otonomi khusus di Papua diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat berjuang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, dalam hal politik, yaitu upaya negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik berkepanjangan yang tetapi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua. Yang ketiga, dalam hal ekonomi, yaitu ketertinggalan daerah Papua dari daerah lainnya dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya, sehingga menyebabkan hak asasi manusia atau HAM kurang dihargai. Kekhususan. Pengakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, karena adanya kesenjangan pembangunan, yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada bentuk dan susunan pemerintahannya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut. Pemerintah daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif
dan pemerintahan provinsi sebagai badan eksekutif. Poin 1, lembaga legislatif adalah lembaga pembentuk undang-undang dan produk hukum dari badan legislatif adalah undang-undang. Poin 2, lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang. Pengelolaan dana otonomi khusus. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar produk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar permasalahan aspirasi masyarakat Papua, sehingga pemicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Otonomi khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002. Masalah yang dihadapi dalam penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua. Krisis sosial dan politik yang tak berkunjung berakhir di Papua, meskipun sejak 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus di Papua. Pada hakikatnya, bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi selama ini yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus yang dilaksanakan di provinsi tersebut. Realitas yang ada saat ini, mayoritas masyarakat Papua masih tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan atau kesehatan, tingkat kesejahteraan yang masih jauh dari kelayakan, sarana dan prasarana kehidupan sosialnya masih sangat memprihatinkan, terutama di daerah pedalaman Papua. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Menurut Babat Giyanti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Pakubuwono II atau Raja Mataram pada tahun 1719 sampai 1727 sebagai pengganti nama Pesangaha Gartitawati sebelum Indonesia merdeka. Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kesultanan, termasuk dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakulam, daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahan sendiri. Di zaman penjajahan Hindia Belanda tersebut, di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swapraja. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengetok kawat kepada Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu kewujudan satu persatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pembentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus. Dalam perjalanan menjadi daerah otonomi khusus, Yogyakarta mendapatkan kecaman serta perdebatan yang hanya bisa dipecahkan dengan cara kajian dan masukan dari masyarakat luas. Hal ini membuat terjadi perubahan pada undang-undang untuk keistimewaan Yogyakarta, diantaranya yang pertama, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, 4 masalah pokok yang diperdebatkan dipecahkan menjadi pasal-pasal undang-undang sebagai berikut. A. Sistem otonomi real, yaitu kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh, sesuai bakat dan kesanggupan agar dapat berkembang secara luas. B. Tingkat daerah yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pendapatan pemerintahan, yaitu 2 tingkat daerah otonom dan kalau diperlukan 3 tingkat. C. Kepala daerah harus mendapat kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. D. Undang-undang Perbankan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat 1 dan Kepala DPD setingkat lebih atas untuk daerah-daerah lain.
yaitu dengan menangguhkan atau membatalkan peraturan serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah yang tidak sesuai dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini, pertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah-daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga-lembaga serta birokrasi pemerintahan dan daerah yang menginginkan otonomi seluas-luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan DPR. 2. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ternyata masalah kembali timbul, dimulainya pesta demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2009 masih membuat orang bertanya-tanya mengenai pendapatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Perjuangan rakyat Yogyakarta dalam pengawal keistimewaan sebagai amanat maklumat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adipati Paku Alam ke-8 yang menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perjuangan yang tak boleh selesai pada tahapan telah disahkannya UKDIY saja. Kemudian pada tahun 2012 ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang dibagi menjadi 3 bahasan pokok yang pertama, A. Penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, disepakati melalui penetapan sultan dan pawakalam yang terdaftar masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. B. Sumber dan mekanisme penyaluran dana keistimewaan Yogyakarta bersumber dari APBN dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintah Yogyakarta. Proses pelaksanaan dilaksanakan melalui transfer ke daerah. C. Penyelenggaraan keistimewaan di bidang pertahanan keistimewaan dilakukan dengan ketentuan Sultan dan Peguala Mengkurun merupakan badan hukum subjek hak. Dampak positif dan negatif dari bentuk otonomi daerah khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Dampak positif yang dirasakan adalah bahwa daerah otonomi daerah, maka pemerintah daerah Yogyakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dan menghadapi masalah-masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata yang mengakar dan berbudaya di Yogyakarta. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang arti pornografi tingkat daerah. Hal ini tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antara daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. DKI Jakarta menganut asas otonomi khusus. Otonomi khusus di Jakarta berdasarkan asas desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan ibu kota Jakarta merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi yang mempunyai tugas serta kewenangan yang khusus dan memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal. Kedudukan otonomi khusus tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom. Peraturan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 untuk mengatur jalannya pemerintahan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan juga menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi kedua Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara daerah otonom khusus yang memiliki kekhususan di daerah lain.
Yang pertama, gubernur kedudukannya sebagai wakil pemerintahan kepala daerah. Yang kedua, adanya Dewan Kota atau Dewan Kabupaten. Yang ketiga, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia memiliki rencana tata ruang wilayah nasional. Yang keempat, Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Pasal 30, wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintahan untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara bersifat khusus bagi kepentingan nasional, dikelola bersama antara pemerintah dan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sifat khusus DKI Jakarta, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak hanya menanggung kepentingan daerah juga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengkombinasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Oleh karena itulah, Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat yang khusus kekhususannya antara lain mengenai satu, tugas, hak, dan kewajiban. Yang kedua, tanggung jawab sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, tempat kedudukan perwakilan negara, negara sahabat. Yang keempat, keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar. Yang kelima, kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola oleh pemerintah. Yang keenam, Provinsi DKI Jakarta sebagai introdinasi dan percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, memiliki kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom serta penyelenggaraan sejumlah urusan pemerintahan yang dilempahkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Yang kedelapan, pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan kekuasaan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, kewenangan pemerintahan provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Kewenangan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas desentralisasi atas tugas pembantu, dan dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah. Gubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur serta mengawasi peraturan daerah provinsi meliputi satu kemacetan lalu lintas, dua banjir, tiga pendidikan, empat penataan ruang, lima permukiman dan perumahan, enam pengendalian pendudukan, yang ketujuh ketentraman dan keterlibatan umum. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang pemerintahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan urusan peraturan yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintahan yang melaksanakan dalam rangka penyelenggaraan atas dekonsentrasi. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintahan kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantu. Kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengakui dan menghormati satu-satu pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai daerah otonom diberikan kekhususan tugas, hak, dan kewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat pengeluaran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi, dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas sentralisasi dan tugas pembantuan. Otonomi khusus Aceh. Alasan Aceh terpilih menjadi daerah otonom yang pertama, perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap nilai hakiki daerah Aceh yang menjadi landasan kehidupan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat. Permasalahan dalam penerapan otonomi khusus Aceh, regulasi. Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh berlaku, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Dana otonomi khusus, Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 50% dari APBD dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota bidang pertahanan. Pasal 16 Undang-Undang PA menyebutkan bahwa sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, diantaranya pelayanan pertahanan skala Aceh dan lintas kabupaten kota. Alasan mengapa Papua menjadi daerah otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat ini terbentuknya undang-undang tersebut, terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan ini meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, pengakuan penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Latar belakang pembentukan otonomi. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini diketahui bertujuan pemberian otonomi khusus untuk penyelesaian akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan persamaan, kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan hak asasi manusia. Alasan mengapa Yogyakarta menjadi daerah otonomi khusus, daerah otonomi khusus Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Sultan Yogyakarta saat ini, Hamengkubuwono ke-9, merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda. Jasa-jasa ini ditambahkan dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan akhirnya membuat wilayah ini dijadikannya daerah otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 yang saat ini masih berlaku dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan provinsi ini adalah gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, melainkan bersifat turun-temurun dan bergiris secara dari keluarga dua keraton di Jakarta, yaitu Keraton Hamengkubuwono dan Keraton Pangkulamang, dan gubernur penjabat selama seumur hidup. Setelah gubernur Jakarta pertama, Hamengkubuwono ke-9, meninggal, gubernur dijabat oleh Paku Alam ke-8. Kemudian setelah Paku Alam ke-8 meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono ke-10, anak dari Hamengkubuwono ke-9. Alasan mengapa Jakarta menjadi daerah otonomi khusus, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta diantaranya, yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara Indonesia. Yang kedua,
Provinsi DKI Jakarta adalah daerah kekhususan yang berfungsi sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara yang memiliki khususan tugas, hak, kewajiban, dan bertanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, juga DKI Jakarta juga tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 12,5% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang keenam, gubernur bisa menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara Indonesia. Selain itu, gubernur juga memiliki hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Yang ketujuh, dan dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara pemerintahan dan DPR dalam APBN. Hal ini dilakukan berdasarkan usulan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Alasan mengapa Aceh menjadi otonomi khusus di Aceh saat ini diberlakukan merupakan wujud dari perjanjian Helsinki yang mendatangi di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini, GAM setuju dengan peletakan senjata dan berhenti menuntut lepasnya Aceh dari Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh dengan berlakunya syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Hasil perjanjian ini dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Meski demikian, dalam implementasinya ditemukan berbagai permasalahan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dilaksanakan. Hal ini karena melalui kebijakan sentralisasi asimetris, pemerintah pusat telah memberi konsensi-konsensi yang luas kepada Provinsi Aceh dengan melimpahkan berbagai kewenangan administrasi, politik, mengakomodasikan identitas lokal, sampai memberikan sumber-sumber keuangan sebagaimana yang diatur dalam UU-PA. Akan tetapi menjadi tantangan adalah kebijakan desentralisasi asimetris itu bisa terancam gagal apabila pelaksanaan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh tidak maksimal dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Bidang otonomi khusus Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan pengadilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang menetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang otonomi khusus Jakarta, kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintah lain. Yang terakhir yaitu bidang otonomi khusus Jogja. Berdasarkan undang-undang tersebut, ada 5 kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam merumuskan keistimewaan, kewenangan tersebut yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pemerintahan, dan tata ruang. Bidang otonomi khusus Aceh, keistimewaan Provinsi Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaan berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta perhatikan peranan ulama dan penetapan kebijakan daerah. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang otonomi khusus di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.